Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, saya Nafisa Imtiazi Fatih, Dan saya Yosa Marinda akan melakukan presentasi mengenai rancangan pedoman Quality Assurance dan Quality Control pada treatment delivery di linear accelerator untuk multi-leaf collimator atau MLC. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dibuatnya draft ini secara umum adalah untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai apa itu QA dan apa itu QC, terutama untuk MLC. Diharapkan ke depannya dapat berguna dan dijadikan sebagai pegangan saat melakukan praktikum teknik radioterapi maupun saat terjun ke bidang klinis sebagai fisikawan medis. Sehingga ke depannya dapat dilakukan pengembangan dan penelitian lebih lanjut mengenai prosedur yang lebih baik untuk melakukan QA dan QC pada MLC. Tujuan program QA dan QC secara umum adalah untuk melakukan pengecekan apakah ada penurunan kualitas dari alat untuk dapat dilakukan pengambilan tindakan seperti perbaikan, upgrade, atau pergantian suku cadang dari alat. Kualitas dan performa kerja dari alat akan mempengaruhi citra yang dihasilkan dan tingkat dosis radiasi yang diterima oleh pasien. Selanjutnya adalah ruang lingkup QA dan QC untuk MLC. Di sini dibagi berdasarkan frekuensi dilakukannya, yaitu mingguan, bulanan, dan tahunan. Terdapat 10 prosedur. dan QC-nya ada 10. Yang pertama adalah qualitative test. Tujuannya adalah untuk melihat reprodusibilitas dari cerah antar leaf yang terletak berlawanan dan mengevaluasi keakuratan dalam penempatannya. Peralatan yang dibutuhkan adalah Phantom Delta 4PT dengan meja perawatan dengan 1,5 cm solid water build-up. Metode yang digunakan adalah yang pertama, diberikan 2 buah lapangan yang berukuran 10 x 10 cm kuadrat dengan masing-masing 100 cm dan pada sudut gantri sebesar 0 derajat dan 90 derajat yang hasilnya merupakan tujuan untuk koreksi output dan setup. Phantom diletakkan secara isosenter pada meja perawatan dengan SAD sebesar 100 cm. Sudut gantri diatur sebesar 320 derajat serta tegak lurus terhadap plane detektor dan setiap radiasi dilakukan dengan besaran 5 meter unit. Lift akan melakukan measure stop setiap pergerakan sebesar 10 mm. Lebar celah adalah 2 cm. Pada setiap measure stop dilakukan 3 pengukuran pada 3 lokasi di sekitar dioda. Untuk analisa, gambar tersebut dapat dijelaskan bagaimana perangkat lunak Delta 4PT menghitung deviasi antara posisi nominal dan posisi sebenarnya lift dengan tingkat dosis relatif sebesar 50% di sekitar posisi tangan nominal dan di setiap measure stop lift. Untuk tes yang kedua adalah setting versus radiation field fall-through pattern. Tujuannya adalah untuk memastikan dimensi dari lapangan radiasi sesuai dengan pengaturan yang telah diberikan. Yang digunakan adalah Epic Imager, MLC QA Phantom, serta PIPS Pro software. Metode yang digunakan adalah yang pertama, atur Phantom QA MLC pada meja perawatan di posisi isosenter. Lalu, buat dan berikan 2 pola pengujian yang berbeda. Sebagai contohnya, pola pengujian yaitu satu, lapangan sebesar 10 cm, dan yang kedua adalah lapangan sebesar 20 cm. Kemudian, ambil gambar dan pindahkan ke PIPS Pro dan arahkan MLC GE. Analisanya adalah tampilan digital dari ukuran lapangan yang terdapat harus sesuai dengan dimensi dari lapangan radiasi, di mana ukuran toleransinya adalah sebesar 2 mm. Yang ketiga adalah backup diagram setting. Tujuannya untuk memastikan bahwa kebocoran transmisi interleaf yang terjadi adalah seminimal mungkin. Peralatan yang digunakan adalah FC2 Phantom. Metodenya yaitu posisikan FC2 Phantom pada meja perawatan dengan SSD sebesar 100 cm. Tarik kembali MLC dan atur jauh ke salah satu loss pada Phantom seperti pada gambar yang tertera di PPT. Kemudian, pastikan bidang radiasi sejajar dengan luas pada Phantom. Jika tidak sejajar, sesuaikan jauh seperlunya. Alasannya, MLC dan backup diagram saling mempengaruhi satu sama lain karena backup diagram selalu mengikuti leaf bank dari MLC. Oleh karena itu, faktor keluaran dapat diprediksi secara akurat yaitu travel speed.
Tujuannya untuk menilai secara kuantitatif terhadap kecepatan lift untuk memastikan kepresisian dari MLC. Peralatan yang digunakan adalah Epic Imager dan juga film. Metodenya, celah sebesar 0,5 kali 20 cm2 yang ditentukan MLC dipindahkan melintasi bidang simetri yang memiliki besaran 14 kali 20 cm pada kecepatan yang konstan. Linek dijalankan dengan laju dari tetap, yaitu 600 monitor unit per menit, dan kedua kolimator dan gantry ditetapkan pada 0 derajat. Penggunaan monitor unit yang berbeda untuk pengujian ini menghasilkan kecepatan yang berbeda pula. Lalu, lakukan verifikasi keakuratan analisis kecepatan MLC. Analisanya, satu pasangan lift diambil sebagai contoh untuk menganalisis kecepatan lift seluruhnya. Jika tidak ada kesalahan kecepatan lift, profil geser yang dinormalisasi harus sama dengan profil dari bidang MLC terbuka yang sesuai. Persamaan kecepatan yang digunakan pada tes ini adalah V sama dengan K0 per H, dengan toleransi kecepatan lift adalah 0,5 cm per sekon. Yang kemudian, atau tes yang kelima, yaitu lift position accuracy. Tujuannya untuk memeriksa akurasi posisi lift dan peralatan masing-masing lift satu sama lain. Peralatan yang digunakan, Standard Imaging MLC QE Phantom, Epic Imager, dan juga PI PS Pro Software. Metodenya, atur Phantom MLC QE pada meja perawatan di posisi ISO center. Buat dan berikan pola pengujian picket fence yang harus sebesar 2 cm dengan jarak 1 meter di antaranya. Jika linek yang digunakan tidak dapat menangkap gambar terintegrasi, dapat diperoleh satu gambar dari setiap strip untuk kemudian digabungkan menjadi gambar gabungan dengan menggunakan kemampuan operasi dua gambar pada perangkat analisis citra yang dimiliki oleh perangkat lunak PI PS Pro. Lalu, ulangi langkah kedua dan ketiga dengan menggunakan laju dosis tunggal dan kecepatan pergerakan lift. Alhasilnya, jika error posisi lift ditemukan, maka penentuan posisi lift individu untuk setiap pasangan lift diperlukan. Kesalahan posisi dapat dengan mudah dideteksi dengan mengukur lebar celah dan jarak celah untuk setiap pasangan lift. Telasan untuk akurasi posisi lift adalah 1 mm untuk posisi daun bidang IMRT selama 4 sudut kardinal gantry. Prosedur yang keenam adalah MLC Transmission. Tujuan dari MLC Transmission adalah untuk melihat kebocoran atau leakage pada MLC. Kebocoran pada MLC ada 3 jenisnya, yaitu transmisi langsung melalui ketebalan MLC, kebocoran antara ujung lift yang berlawanan, dan kebocoran antara lift yang berdekatan atau disebut juga sebagai transmisi interlift. Peralatan yang digunakan antara lain Standard Imaging MLC QE Phantom, PIPS Pro Software, dan Epic Imager. Metode yang digunakan adalah yang pertama, atur Phantom MLC QE pada meja perawatan di posisi isocenter, kemudian atur MLC sedemikian rupa sehingga tertutup dengan bidang isocenter tetapi sedikit terbuka pada posisi 0 dan pada posisi 8 cm dari pusat, atau 3 cm jika menggunakan kolimator yang tidak menunjukkan spherical marker pada 8 cm. Lalu dapatkan gambar dan pindahkan ke PIPS Pro dan ikuti instruksi untuk analisis sebagaimana yang dijelaskan dalam petunjuk penggunaan. Analisanya adalah transmisi radiasi melalui ujung lift adalah akar kuadrat dari rata-rata faktor transmisi MLC. Untuk menghitung persen radiasi dapat digunakan rumus T sama dengan D block per D open kali 100, di mana D block dan D open merepresentasikan profil dosis horizontal sepanjang bidang yang terblokir dan bidang yang terbuka. Prosedur yang ketujuh adalah lift position repeatability dan segmental IMRT dengan metode step and shoot test. Tujuan dari lift position repeatability adalah untuk melihat tidak adanya perubahan kuantitas diukur dan tidak ada perubahan pengaturan pengukuran. Nilai pengukuran berulang akan memiliki standar deviasi rata-rata untuk posisi lift. Untuk segmental IMRT, tujuannya adalah untuk tugas tambahan dalam perencanaan IMRT dan rencana akhir yang harus diperiksa untuk menentukan apakah segmentasi optimal. Segmental IMRT terdiri atas pengukuran posisi akurat lift MLC, celah lift, penumbra lift, transmisi lift, kelinearitasan dosis monitor unit, dan field flatness.
Peralatan yang digunakan adalah Standard Imaging MLC QA Phantom, PIPS Pro Software, dan EPIT Imager. Metode yang digunakan yang pertama adalah atur Phantom MLC QA pada posisi isocenter, buat dan berikan pola pengujian picket fence, di mana strip harus lebar 2 cm dengan jarak 1 cm di antaranya. Ambil citra, kemudian pindahkan ke PIPS Pro Software, dan untuk metode segmentasi IMRT dilakukan dengan setup sama dengan langkah 1 dan 2, tetapi pola pengujian yang diberikan ke EPIT Imager menggunakan metode step and shoot. Analisanya adalah tes pengulangan memberikan verifikasi dosimetri dari MLC berdasarkan posisi lift individu dan memiliki aplikasi dalam QA praperawatan pasien bidang MLC dan MLC QA secara umum, serta dalam memeriksa variasi kalibrasi MLC. Yang kedua, batas toleransi untuk pengulangan posisi lift kurang lebih adalah 1 mm. Yang ketiga, batas toleransi untuk segmental IMRT yaitu kurang dari 0,35 cm, di mana itu merupakan ukuran maksimal error RMS. Metode yang ke-8 adalah MLC Spot Shot. Tujuannya adalah untuk memverifikasi pusat rotasi dari MLC. Peralatan yang digunakan adalah Virtual Water Slabs and Film, PIPS Pro Software, dan EPIT Imager. Metodenya adalah yang pertama, posisikan film di antara Virtual Water Slabs pada isocenter, buat dan berikan MLC bidang tipis yang simetris sekitar pusat sumbu X, putar kolimator sebesar 45 derajat dan berikan lapangan lain. Teruskan pemutaran kolimator sebesar 45 derajat. Berikan bidang pada setiap rotasi. Jika Linux tidak dapat menangkap gambar terintegrasi, dapatkan gambar tunggal dari setiap strip. Kemudian, gabungkan gambar-gambar tersebut dengan menggunakan kemampuan operasi dua gambar pada perangkat analisis citra yang dimiliki oleh perangkat lunak PIPS Pro. Jika menggunakan film, pindai film sebagai gambar skala abu-abu dengan menggunakan resolusi 72 dan 96 dpi dan disimpan dalam bentuk file TIFF atau .tif dan bitmap atau .bmp. Buka gambar pada jendela utama dari perangkat lunak PIPS Pro dan ikuti instruksi analisis tembakan atau shot. Analisanya adalah star shot diperoleh dengan menjumlahkan 4 akuisisi MLC dengan bidang 0,6 x 24 cm², diperoleh dengan sudut kolimator 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan negatif 45 derajat. Diperlukan kontrol semua pusat rotasi agar berada pada radius 1 mm antara satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain, nilai toleransi radius yang dimilikinya adalah sebesar 1 mm. Prosedur pengujian yang terakhir yaitu coincidence of light field and X-ray field. Tujuannya adalah untuk memeriksa keselarasan MLC dalam memverifikasi light accelerator linear dan kesesuaian medan atau lapangan radiasi. Peralatan yang digunakan adalah PIPS Pro Software, FC2 Phantom, dan Light Field Crosshair Marker. Metode yang dilakukan yaitu pertama, posisikan FC2 Phantom dengan SSD 100 cm dan mengatur jauh 10 x 10 cm persegi atau 15 x 15 cm persegi. Pastikan bidang radiasi sejajar dengan luas yang ada pada Phantom, karena hal ini akan mempengaruhi indikator posisi jauh, yang mana PIPS Pro akan mengolah posisi jauh sebagai bagian dari analisis bidang radiasi. Setelah FC2 Phantom sejajar, Light Field Crosshair Marker ditempatkan di atas. Pastikan bahwa FC2 Phantom tidak terganggu ketika menempatkan Light Field Crosshair Marker di atas, dengan crosshair dan spherical marker disejajarkan terhadap pusat dari bidang radiasi. Dapatkan gambar dan ikuti prosedur analisis pada PIPS Pro Software. Ulangi langkah 2 sampai dengan 4. Dengan bidang jauh sebesar 10 x 10 cm persegi atau 15 x 15 cm persegi yang tidak terselesaikan pada langkah 1. Analisanya yaitu toleransi coincidence dari light field dan juga X-ray field adalah sebesar 2 mm. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.